Mari dimulai. Bismillah. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 1 masuk halaman 2. An Jabir bin Abdullah qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirati wal asra was samsu taqiyatun wal maghriba iza wajabat wal isya'a ahyanan wa ahyanan iza ra'ahum mujtama'u ajjala wa iza ra'ahum abta'u akhara was subha kanu aw kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Rawahul Bukhari. Dari Jabir ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di tengah hari dan salat asar pada waktu matahari putih bersih dan salat maghrib setelah matahari terbenam. Dan salat Isya terkadang beliau mengakhirkannya dan terkadang menyegerakannya. Apabila beliau melihat orang-orang sudah berkumpul, maka beliau menyegerakannya, dan apabila beliau melihat mereka berlambat, beliau mengakhirkannya. Dan untuk sholat subuh mereka atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di waktu masih gelap. Yang ditanyakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur di tengah hari dan sholat asar pada waktu matahari putih bersih. Ini maksudnya bagaimana? Jadi matahari di tengah itu bukan di tengah-tengah, karena ada hadis lain yang menerangkan dilarang sholat di waktu matahari pas tengah-tengah. Hadis lain yang diterangkan kan matahari tengah agak tergelincir ke barat sedikit, jadi condong ke barat itu masuk zuhur. Nah waktu asar setelah yang hadis kemarin yang sudah keluar lah, setelah bayang-bayang suatu benda itu sama dengan bendanya. Nah Nabi menjalankan waktu itu tadi ambil pengertian bahwa Nabi itu tidak sholat selalu di awal waktu, tetapi sholat tidak pernah di luar waktu. Seperti tadi hati yang dibaca nanti dah. Kalau Nabi lihat jamaah sudah kumpul, namanya gerakan. Kalau belum, nanti diakhirkan. Tapi sholatnya kan tidak selalu awal waktu, tetapi tidak keluar dari waktu. Nah, beliau sholat zuhur itu setelah matahari gelincir ke barat. Dia melakukan sholat asar ketika matahari putih, artinya ora blerengi itu loh. Sudah tidak dilihat, sudah tidak. Tadi sudah mendekati ufuk sana. Kalau masih sinar terang itu panas itu kan lihat masih. Apalagi kalau sekarang, kalau di sini sholat asar itu jam 3, matahari masih panas itu. Ya, matahari kalau bayang benda itu sudah sama dengan bendanya, sudah masuk waktu asar. Tapi itu matahari masih panas. Dan Nabi mengerjakannya setelah Nabi matahari tampak putih, tidak melerengi kalau dilihat. Itu sudah mendekati itu akhir. Maka di situ dapat diambil pengertian as-sholatu ala waktiha itu tidak selalu awal waktu. Ya, pokoknya sholat itu di dalam waktunya. Allah juga menetapkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Allah telah mewajibkan sholat itu pada orang-orang yang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Waktu ditetapkan itu yaitu matahari condong sedikit ke barat tuh mulai waktu duhur. Ya. Nanti waktu duhur akhir setelah bayang-bayang suatu benda itu sama panjangnya dengan bendanya. Itu waktu duhur yang akhir.
Nah, di antara tergelincir sampai matahari, sampai bayang-bayang benda sama, itu waktu antara itu tuh waktu duhur. Nah, asar juga begitu. Jika bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya, masuk waktu asar sampai matahari apa? Terbenam. Kalau matahari terbenam, nah sudah tidak waktu asar lagi, sudah habis. Tapi selama matahari masih belum terbenam itu masih boleh waktu, itu masih masuk waktu asar, boleh mengerjakan sholat asar. Itu namanya masih sholat pada waktunya. Apalagi? Hadis di bawahnya di halaman 2. An Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalatis samsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asru wa waqtul asri malam tasfarras samsu wa waqtu salatil maghribi malam yaghibis syafaqu wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lailil awsati wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is samsu fa iza tala'atis samsu fa amsik anis sholati fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitanin. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu salat zuhur ialah manakala matahari sudah condong ke barat hingga bayang-bayang seseorang sama dengan panjangnya, dan selama belum tiba waktu asar. Waktu asar adalah selama matahari belum berwarna kuning. Waktu maghrib adalah selama belum hilang mega atau awan merah. Waktu isya adalah sampai tengah malam. Waktu subuh adalah sejak terbit fajar selama matahari belum terbit. Apabila matahari sudah terbit, maka tahanlah dari sholat, karena waktu matahari terbit itu di antara dua tanduk syaitan. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir itu, apabila matahari sudah terbit, maka tahanlah dari sholat, karena waktu matahari terbit itu di antara dua tanduk syaitan. Ini mohon penjelasan. Jadi waktu matahari terbit itu dilarang mengerjakan sholat. Waktu-waktu larangan mengerjakan sholat selain itu ada lagi ketika matahari di tengah-tengah. Pas matahari tengah-tengah itu juga dilarang mengerjakan sholat. Ini ketika waktu matahari terbit itu juga dilarang. Nah, di sini ada tanduk setan tadi, maksudnya itu menegaskan bahwa matahari waktu terbit dilarang kita mengerjakan sholat. Maka ditahan dulu. Kalau mau sholat dibacakan pas matahari terbit. Nanti setelah matahari terbit sisan gitu. Kalau pas baru terbit dilarang waktu sholat itu. Apalagi? Halaman 3 masuk 4. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi mengajarkan waktu-waktu sholat maghrib. Apakah malaikat Jibril pada zaman sekarang ini masih menjalankan tugasnya sebagai pemberi petunjuk atau lainnya pada manusia, yang mana manusia sudah kehilangan kendali? Yang memberi petunjuk itu siapa? Allah lewat perantara nabinya. Maka ketika Allah turunkan wahyu yang terakhir kepada Nabi, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Sudah sempurna. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Dan kami cukupkan nikmatku kepadamu. Dan aku rela Islam menjadi agamamu. Dah wahyu yang terakhir itu turun, Nabi tidak lama lagi meninggal dunia. Karena memang sudah cukup nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sudah cukup. Agama yang diberikan oleh Allah sudah sempurna, maka tidak perlu akan ada lagi
Nah, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi itu malaikat Jibril. Nah, sekarang Nabi sudah tidak ada, wahyu tidak akan turun lagi. Ya? Tidak ada orang mendapat petunjuk langsung dari Jibril. Seperti tadi, Nabi kan diajari sholat oleh Jibril. Maghrib, Jibril di depan, Nabi di belakangnya, belakang Jibril, terus umat Islam yang lain jangan di belakang Nabi. Tapi yang melihat Jibril itu hanya siapa? Nabi. Maka Nabi mengimami makmumnya jamaah kaum muslimin tadi. Jibril mengikuti apa yang dilakukan Jibril. Nabi mengikuti apa yang dilakukan oleh Jibril. Nanti sholat misa juga begitu, sholat maghrib, sholat subuh begitu. Jadi selalu Jibril di depan, terus Nabi di belakangnya baru makmum umat Islam lainnya. Itu dalam rangka Nabi menerima pelajaran dari Jibril tentang sholat. Kalau orang sekarang tidak ada langsung menerima dari Jibril, bukan tidak ada. Itu hanya dari Nabi. Sekarang menerima wahyu dari Jibril langsung, terus ngaku jadi Nabi itu mesti palsu. Ya, ya, menerima wahyunya di gua mana itu, di Bogor dulu itu. Nah, terus dadi nabi bareng entuk wahyu kon ning jero gua kuwi. Nah, wahyune apa? Nah, itulah pokoknya yang menerima wahyu itu nabi. Bukan nabi tidak ada menerima wahyu. Dan nabi wafat, dah. Apa perlu Jibril nuntun langsung pada manusia? Tidak, tuntunan yang diwariskan oleh Rasulullah sudah lengkap, sudah sempurna, sudah cukup. Allah tidak perlu ngutus Jibril lagi untuk memberi tuntunan pada manusia langsung. Tuntunannya sudah diwariskan oleh Rasulullah lengkap, sempurna dalam Quran dan Sunnah. Nah, saya kira Jibril nganggur. Ya, mereka nganggur atau ngurusi nganggur, orang kowe nganggur nanti gawean gitu kok. Tak ngurusi Jibril. Ya. Jibril itu urusan Allah, urusan gaib. Sekarang kamu ya ngasih pengangguran itu dan kuliah gawean. Ya toh? Nah, gitu. Apalagi halaman 4 masuk ke 5. Summa atahul yawmas saniyah hina kana dhillur rajuli misla syakhsihi fasona misla ma sona fil amsi fasolat duhra. Summa atahu hina kana dhillur rajuli misla syakhsihi fasona kama sona fil amsi fasolal asra. Summa atahu hina wajabati samsu fasona kama sona fil amsi fasolal maghriba. Fanimna summa kumna summa nimna summa kumna. Fa'atahu fasona'a kama sona'a bil amsi fasolal isya'a. Summa atahu khina imtaddal fajru wa asbaha wan nujumu badiyatun mustabikatun fasona'a kama sona'a bil amsi fasolal ghodata. Summa qala ma baina hataini sholataini waktun. Rawahun Nasa'i. Nah, ini kan diantara dua sholat itu waktu sholat. Ya terus saya dibaca artinya. Kemudian pada hari kedua Jibril datang lagi kepada beliau ketika bayangan seseorang sama dengan panjangnya. Nah, waktu masuk waktu asar ya dah. Terus lalu melakukan seperti yang telah dilakukan kemarin, lalu sholat zuhur. Kemudian Jibril datang lagi kepada beliau ketika bayangan seseorang 2 kali panjangnya, lalu melakukan sebagaimana yang telah dilakukan kemarin, lalu sholat asar. Kemudian Jibril datang lagi kepada beliau ketika matahari terbenam, lalu melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin, lalu sholat maghrib. Kemudian kami tidur, lalu bangun, lalu tidur lagi, lalu bangun. Kemudian Jibril datang lagi kepada beliau,
lalu melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin, lalu sholat isya. Kemudian Jibril datang lagi kepada beliau ketika waktu fajar sudah lama dan sudah pagi, tetapi bintang-bintang masih tampak jelas. Lalu melakukannya sebagaimana yang dilakukan kemarin, lalu sholat subuh. Kemudian Nabi SAW bersabda, antara dua waktu sholat inilah waktunya sholat-sholat fardu. Yang ditanyakan di hadis ini adalah, kemudian Jibril datang lagi kepada beliau ketika matahari terbenam, lalu melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin, lalu sholat maghrib. Kemudian kami tidur, lalu bangun, lalu tidur lagi, lalu bangun. Ini maksudnya bagaimana? Kemudian yang kedua, sabda Nabi, antara dua waktu sholat inilah waktu-waktu sholat fardu. Ini mohon dijelaskan. Lawang tidur bangunnya kok ora ngerti ya. Tidur, kemudian bangun itu malam tadi ya. Masih malam tidur lagi, gitu lah, ya. Bangun ya, lo kok masih malam tidur lagi, gitu. Ini lah. Nah, setelah mulai fajar bangun, seperti yang kemarin itu maksudnya Nabi diajari sholat Jibril. Jibril di depan, Nabi di belakang Jibril, terus umat Islam yang makmum di belakang Nabi. Seperti ketika ngajari sholat yang kemarin, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, ini sholat isya. Nah, setelah itu sampai tidur lagi tadi, bangun tidur lagi kok cek burung padang, belum masuk waktu subuh. Nah terus kelihatan fajar, di hadis lain diterangkan fajar merah sebelah timur kalau fajarnya itu sudah merata, menyebar, bukan berdiri tegak gitu. Kalau tegak lurus itu masih belum, kalau padangnya sudah menyebar merata gitu lah, itu baru masuk waktu subuh. Nah, maka terus Nabi terus laksanakan sholat subuh. Nah diterangkan antara mulai waktu tadi, kalau duhur ya, waktu matahari mulai tergelincir sampai bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya, antara tergelincir sampai bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya, itulah waktu sholat wajib. Sholat wajib apa? Duhur. Nah mulai bayang-bayang suatu benda sama sampai matahari terbenam, itu waktu sholat wajib. Sholat wajib apa? Asar. Bayang-bayang suatu benda tenggelam matahari ya sampai mega merah sebelah barat hilang, itulah waktu maghrib. Yaitu antara terbenam matahari sampai mega merah sebelah barat sana hilang bersih. Nah itu waktu isya. Lah antara hilangnya mega merah sebelah barat tadi sampai masuknya waktu subuh, itulah waktunya sholat wajib apa? Isya. Jadi waktu isya itu bangun, waktunya panjang sekali. Maka tadi sahabat cerita tadi bangun tidur, ya, bangun lagi tidur lagi ya karena belum masuk waktu subuh. Nah, itu akan menerangkan waktu-waktu sholat wajib, sholat fardu. Lah kok tidur lagi? Apa tidak sholat tahajud? Itu kita tidak membicarakan sholat tahajud, membicarakan waktu sholat wajib. Ya. Sholat wajib itu kalau sholat isya mulai masuknya waktu isya yaitu hilangnya mega merah sebelah barat itu hilang sampai fajar sodik, fajar subuh itu. Nah dari waktu hilangnya fajar merah sebelah barat sampai terbitnya fajar sebelah timur fajar sodik itu waktu isya. Waktu isya. Nah dari waktu itulah antara waktu ini dan waktu itu tadi itu menunjukkan itu waktu-waktunya sholat fardu. Maka Allah katakan sholat wajib itu ya sudah ditentukan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, waktunya sudah ditetapkan. Bukan sembarang waktu, pokoknya lagi kepengen sholat, yang lagi ragilem sholat orang nanti wis kepengen sholat sak itu tidak boleh. Waktunya tertentu. Kalau sholat duhur belum masuk waktu ya tidak boleh, tidak sah sholatnya. Nah sholat itu boleh awal waktu, boleh akhir waktu, boleh tengah waktu, tapi yang memang yang afdal adalah di awal waktu.
Tapi bukan berarti kalau di akhir waktu berarti salatnya salah, tidak. Salatnya tetap betul selama masih di dalam waktunya. Apalagi Brosur halaman 7 hadis yang kedua. An Abi Hurairah annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza staddal harru fa abridu 'anis salati fa inna siddatal harri min fayhi jahannama rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila keadaannya sangat panas, maka akhirkanlah sholat sampai dingin. Karena sesungguhnya sangat panas itu dari hembusan atau uapnya neraka jahanam. Ini mohon dijelaskan. Jadi waktu di sana di Mekah atau di Arab dengan di sini lain. Waktu duhur, waktunya sama ketika matahari tergelincir ke barat. Nah, waktu matahari tergelincir condong ke barat itu kalau di musim panas, itu daerah sana sangat-sangat panas. Nah, kemarin para jamaah haji melaksanakan haji kan panasnya lebih dari sini toh. Siang-siang itu. Ya, pakai payung pun tembus itu. Payung pun tebus seperti tidak merasa. Nah, kalau waktu sedang panas begitu, maka supaya waktu duhurnya diundurkan. Diundurkan. Nanti kalau sudah matahari sudah agak dingin, ya, maka mengundurkan waktu boleh. Nah kalau di sini walaupun matahari gelincir barat, panasnya tidak begitu panas, ya, nah begitu panas. Maka lain. Artinya itu diambil pengertian. Jadi waktu sholat duhur itu tidak mesti harus pas masuk waktu terus sholat. Apalagi di musim panas. Nanti diundurkan. Kalau sudah agak dingin. Matahari sudah agak condong mendekati sholat asar itu tentu panasnya lain dengan di waktu matahari di tengah. Nah gitu. Maka tadi sudah saya katakan. Sholat tidak harus pada awal waktu, tetapi yang penting jangan sampai habis waktu. Maka sholat di awal waktu boleh, tengah waktu boleh, akhir waktu boleh. Apalagi di waktu panas begitu. Ya, panas dingin, panas sekali lah dikatakan Nabi itu hembusan api jahanam. Memang ya hembusan itu gambaran lah. Panas begitu dikatakan hembusan api jahanam. Memang kalau apalagi terutama orang Indonesia pada haji pas musim panas kemarin ya wis ngerasa kira penak kan nanti luar itu. Ya, belum tahu di Indonesia kok alami panas seperti itu belum pernah. Kalau dulu haji itu pakai dibawani semprotan barang itu loh. Semprotan sing sak nyemprot hama-hama kalau di sini ya. Tanaman itu semprot nanti disemprot sedilo ya wis garing lagi. Di sana ketika musim panas begitu panas, daerah sini panas kan gembrobios kaosnya jero kebroh itu. Karena walaupun panas itu tidak pernah keringetan. Yang kemarin ibadah aja apa sampai kaosnya kebroh keringet itu apa pernah? Tidak. Begitu keringat keluar habis sudah. Ya, menguap sudah. Maka tidak pernah keringetan di sana, walaupun panas. Keringat tidak sempat berhenti di baju atau di kaos, langsung keluar hilang, saking panasnya. Dan di sana kalau panas begitu ya, duduk di bawah pohon ya, waduh kalau ada angin itu tambah, yang rai itu selengat. Kalau di sini kalau panas, teman yang Saudi kan ada angin, enak gitu loh, ya, enak lain. Jadi panas. Nah, untuk menggambarkan panas, nah, itu sampai Nabi mengatakan itu hembusan api neraka. Gampangannya baru uapnya, hembusannya pun sudah panas seperti itu. Apalagi nerakanya. Ya, apalagi Halaman 8 masuk ke 9.
Anil Ala ibni Abdurrahman annahu dakhala ala Anas ibn Malik fi darihi bil Basrati hinan sarafa min adh-dhuhri wa daruhu bi janbil masjidi falamma dakhalna alaihi qala asallaitumul asra faqulna lahu inna man sarafna as-sa'ata min adh-dhuhri qala fasallul asra faqumna fasallaina falan man sarafna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiqi yajlisu yarqubus samsa hatta iza kanat baina qarnayis syaitani qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Rawahu Muslim. Dari Al-Ala bin Abdurrahman bahwasanya ia datang kepada Anas bin Malik di rumahnya di Basrah. Ketika itu ia baru saja melaksanakan sholat zuhur, sedangkan rumah Anas bin Malik berada di samping masjid. Ketika kami masuk kepadanya, ia bertanya, apakah kalian sudah sholat asar? Kami menjawab, kami baru saja melaksanakan sholat zuhur. Anas berkata, sholat asarlah kalian. Lalu kami melaksanakan sholat asar. Setelah selesai sholat, Anas berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah sholatnya orang munafik, yaitu ia menunggu sambil mengintai matahari, sehingga apabila matahari berada di antara dua tanduk syaitan, ia baru berdiri untuk sholat dan ia cepatkan sholatnya seperti ayam mematuk makanan 4 rakaat. Ia tidak mengingat kepada Allah dalam sholatnya itu kecuali sedikit. Ini mohon dijelaskan pada hadis ini bahwa Al-Ala bin Abdurrahman baru saja melaksanakan sholat zuhur, kemudian Anas menyuruh sholat asar. Ini maksudnya bagaimana? Kemudian ia menunggu sambil mengintai matahari. Ini juga mohon dijelaskan. Ya, jadi itu ya. Mestinya oleh anak tadi katanya sudah waktunya asar. Maka ditanya, apa kamu sudah sholat asar? Enggak, saya baru aja selesai sholat zuhur. Padahal itu waktunya sudah masuk sholat asar. Kok baru saja sholat zuhur? Berarti sholatnya zuhur tadi sangat mepet dengan waktu asar. Maka walaupun dia mengatakan baru sholat zuhur, Anas menyuruh sholatlah kamu asar. Karena ini sudah masuk waktu asar, sholat asar sekali. Ya, disuruh sholat asar tidak segera. Tidak segera sholat ya. Karena zuhurnya tadi sudah mepet dengan asar. Ini mumpung waktu asar masuk sekaligus kamu tidak sholat asar, tidak mau. Nanti ya sambil mengintai matahari. Yang penting sholat saya jangan sampai matahari terbenam. Kalau matahari terbenam sudah masuk waktu maghrib. Nah, maka ya tidak segera sholat asar, ya sambil mengintai-intai tengok-tengok orang nek kepentuan apa-apa, nek matahari wis arep ambles lagi sholat asar. Padahal sholat asar itu berapa rakaat? 4 rakaat. Matahari wis arep ambles, maka dikatakan oleh Nabi tadi matahari sudah di antara 2 tanduk setan. Wis arep ambles. Ku nek aku salat asar 4 rakaat biasa, kedisian amblese sengenge. Maka salatnya dicepatkan sampai Nabi mengatakan sujudnya saja seperti ayam mematuk makanan. Jadi ayam mematuk dipakani beras nontolnya cepet banget nih. Bathuke pada sujud durung nganti semeleh wis diangkat nah. Cepet. Lewong 4 rakaat itu berapa kali sujud? Ya? 8 kali sujud. Lah nek saya 8 kali sujud maca seperti biasa, kedahuluan terbenam matahari habis waktunya. Nah, maka dikatakan Nabi itu sholatnya orang munafik. Ketika waktu longgar tidak segera sholat. Kalau disuruh sholat, kamu kusala, berat. Untuk sholat itu berdiri berat. Tapi nanti kalau sudah akan masuk waktu maghrib,
matahari sudah ditanduk setan mau terbenam, maksudnya cepat-cepat sholat asar 4 rakaat cepat sekali sujudnya, ya seperti ayam mematuk makanan tadi. Nah terus bagaimana ingatnya Allah? Malah walayat kurunallah illa qalila. Di waktu sholat tadi sama sekali dia tidak ingat Allah, kecuali sedikit saja. Harap eling Allah piye waktune selantek. Nanti sholatnya asal ya formal sekedar melaksanakan kewajiban saja, tapi tidak tumaninah. Baru sujudnya aja sudah seperti ayam mematuk makanan. Jadi cepat banget. Mungkin batu erung nemplek wis langsung bangun meneh. Nah, itulah itu kata Nabi, itu salatnya orang munafik. Apalagi halaman 10 hadis yang paling atas. An Rafi' bin Khadijin qala kunna nusallil maghriba ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Rawahul Bukhari. Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, kami dahulu salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang, seseorang dari kami masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panahnya. Mohon penjelasan. Coba balen Nabi sana. Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, kami dahulu salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang, seseorang dari kami masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panahnya. Jadi orang memanah, jatuhnya anak panah tadi masih kelihatan. Berarti masih apa? Terang. Anak panah dilepaskan dari brosurnya, belas itu jatuhnya di mana masih kelihatan. Berarti masih terang. Itu bar sholat maghrib, berarti Nabi ini sholat maghrib pada waktu apa? Awal waktu sholat maghrib, selesai sholat maghrib masih melihat jatuhnya anak panah. Berarti masih terang. Kita maklumi, karena di sana tidak ada pohon-pohonan seperti kita ini, apalagi zaman dulu, ya. Waktu maghrib matahari terbenam itu, suasana masih terang tidak gelap seperti itu. Kalau di tempat kita, waktu matahari terbenam, ya sudah agak gelap karena banyak tanaman-tanaman, banyak pohon-pohon itu. Tapi kalau waktu maghrib awal itu juga masih tampak, masih terang lah. Anak panah jatuh, kalau di sana masih kelihatan berarti masih terang. Mega merah sebelah barat belum hilang, masih tampak. Ya. Nah, kalau ada mega merah sebelah barat baru panah apa itu terang begitu, kan menambah terangnya malam itu. Apalagi di sana tidak ada tanaman-tanaman, tambah terangnya. Nah, kok masih terang? Iya masih terang, tapi matahari sudah terbenam, bukan terangnya karena matahari, bukan. Kalau terangnya karena matahari masih waktu asar itu. Jadi waktu maghrib. Itu menunjukkan bahwa waktu maghrib selesai, tanah panah jatuh masih kelihatan, berarti Nabi tadi salatnya maghrib awal waktu. Apalagi? Halaman 10 hadis yang kedua. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaqul khumrah fa idza ghaba asy-syafaqu wajabatis sholatu. Rawahu Daraqutni. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaq itu adalah cahaya merah. Karena itu apabila syafaq telah terbenam, maka tibalah waktu sholat isya. Pertanyaan, apakah syafaq pada sekarang ini masih bisa terlihat, Ustaz? Masih, nah, baru diterangkan lagi mingkem loh.
Waktu Isya itu masuk waktu Isya kalau mega merah sebelah barat hilang. Mega merah sebelah barat itu namanya syafaq. Nanti kalau tidak percaya nanti waktu maghrib lihat mega merah sebelah barat sana masih ada apa tidak. Kalau tidak mendung nanti kelihatan. Ya. Nah, kalau itu nanti tidak mendung, sudah hilang syafaq tadi, lah itulah masuk waktu Isya. Syafaq zaman Nabi kalau saya ini podo wae eneng terus gitu loh. Hanya kalau di sini kadang tidak kelihatan karena tertutup mendung. Nah, kalau tertutup mendung ya hilang. Tapi kalau tidak tertutup mendung pas udara cerah begitu, syafaq itu mega merah di sebelah barat itu, hilangnya mega merah sebelah barat itu masuknya waktu Isya. Hilang tidak terlihat bukan karena tertutup mendung, memang karena sudah hilang. Ya. Apalagi pada brosur dijelaskan tentang pengunduran waktu sholat karena panas tadi. Sedangkan sekarang masjid-masjid sudah banyak. Apakah panasnya masih sama seperti zaman Nabi sehingga harus mengundurkan waktu sholat? Yang masjid-masjid sudah banyak di mana? Nah, tadi yang di Lombok itu sudah jadi belum mau diputarkan itu? Bukan dipakai, dia akan memutarkan saat itu saat panas sekali di Lombok, belum di Mekah loh. Di Mekah tentu lebih panas lagi, ya. Nah, relawan kita salah satu ya saudara Bayu dari Jogja itu bersama orang penduduk asli Lombok sana bisa menembus hutan belantara itu hutan boes nek wong Jawa ngandani gung liwang liwung. Udah masuk itu kalau tidak bersama penduduk asli tidak berani, babati dulu. Cari air, sumur nggak ada di sana. Akhirnya di Gunung Rinjani itu di celah-celah bukit itu kan ada batu-batu yang renggang-renggang itu keluar air. Keluar air. Nah, itu dimasuki peralon. Masuki peralon, sambung sampai ke daerah itu. Begitu keluar air, ada orang luar biasa. Bunga-bunga jempalian saking senengi. Senengnya, wah ada air, 1 bulan tidak mandi. 1 bulan. Terima kasih orang Solo gitu loh. Terima kasih yang wong Solo. Karena kebetulan itu orang Solo. Apa itu yang relawan itu dari Solo ya. Ya, gabungan, relawan gabungan ada MTA, ada UNS, ada ini lah, cuma orang Solo. Udah nanti ya suruh putarkan nanti di siapnya forum. Nanti biar lihat ya. Jadi itu panasnya luar biasa. Nah, sedang yang biasa dipakai konsumsi untuk minum itu air laut yang disaring. Buah memenuhi syarat murah pokoknya enggak tinggal ngilangke haus memasak. Buah bareng ada air dari Gunung Rinjani tadi disalurkan ke situ, mandi luar biasa karo teriak-teriak sudah. Wis ora ketorone wong Islam gitu cuman. Saking jenenge bungkir balik karo grojok ning sirahe. Nah, itulah, itu panasnya luar biasa. Nah, di sana ya, tentunya kalau panas di sana memang selalu panas. Ya, memang sana kan di bawah apa itu? Khatulistiwa dilewati itu. Jadi panasnya di sana dengan di Indonesia sama-sama panas, lain masih panas di sana. Maka yang haji-haji kemarin tuh ngerasa kayak gini. Ya ada yang haji kemarin. Kebetulan waktu saya haji dulu ya pas musim panas begini. Ya, aku kasih dari KPIH belum ada KPIH tuh. Dari bandara tuh.
Ya, dari mana dikasih semprotan itu, sama dikasih payung. Waktu panas itu nganggo payung itu supaya ora kacek, tembus itu. Tembus. Ya, waktu itu saat itu saya berpikir apa kita, saya nanti apa akan mati di sini ya, gitu saat itu. Karena apa? Panasnya luar biasa. Waktu Banfanya itu pas ada ambrolnya terowongan itu loh, musibah terowongan. Itu terowongannya baru satu. Satu mau berangkat, satu mau kembali, tidak sama-sama tidak mau ngalah. Akhirnya banyak mati di situ. Nah, padahal jalannya dari itu mau untuk ke tenda-tenda untuk apa di Mina, itu lewatnya di situ itu. Padahal itu ditutup karena banyak orang meninggal di situ. Angkati dari dalam terowongan itu masukkan truk, sudah mati semua diangkut. Harus berjalannya menyisir turut pantai kaki gunung itu sampai di tempat tenda-tenda di Mina itu. Berapa bayangkan itu. Juga ada sebenarnya di kendaraan banyak bis-bis biasanya jalan, tapi karena ada musibah Mina itu berhenti semua. Berhenti tidak ada kendaraan jalan, ya, akhirnya terpaksa jalan kaki. Ya, waktu itu sudah sepertinya hampir tidak kuat itu. Ya, kemudian ada waktu itu saya bersama ibunya Pak Triyono ini, sama ibunya bapaknya, nah, sampai di situ sudah ibunya Pak Triyono itu sudah kehabisan energi, istilahnya kurangan cairan itu apa? Dehidrasi. Sudah pingsan nggak sadar. Panasnya luar biasa. Nah, kalau sekarang dengan Nabi dulu panasnya seperti apa beda pora. Nek zaman Nabi panas sampai dikatakan berapa. Lah sekarang ini kita ngerasakan panas sekarang, panasnya zaman Nabi kita tidak ngerasakan. Tapi yang bandingnya wong nggak panas lagi kaya ngono zaman Nabi apa luwih panas mestinya apa luwih panas ya. Sing ngerteni panasnya saiki wis seperti itu. Nek zaman Nabi aja tekon aku. Sing ngene kene kabeh ra nek sing ngalami panasnya zaman Nabi ndak ngalami. Nah, itu loh. Kamu lihat. Itu saking senengnya. Ya. Kok suaranya enggak dengar? Terima kasih air. Ya, kenapa saya teriak-teriak? Bayangkan 1 bulan saya tidak mandi. Ini tumben saya disentuh sama air. Alhamdulillah dari tim relawan PMI Solo, matur nuwun masyarakat Solo. Saya bisa mandi sekarang. Yang kemarin 1 bulan tidak mandi, akhirnya saya sekarang sudah mandi. Mungkin kemarin saya bau-bau, sekarang besok mungkin tidak bau. Karena ini sudah mandi saya. Wah, dapat senangnya saya. Andai kata sampean wong Solo ngerasain apa yang saya rasain ini, mungkin sampai nangis. Sama dengan saya juga nangis. Karena habis gempa, semua fasilitas umum tidak ada air. Jangankan air makan aja kadang-kadang saya jarang. Tapi berkat bantuan daripada orang-orang peduli terhadap gempa Lombok luar biasa. Jadi sekarang saya sudah bisa mandi. Terima kasih. Matur nuwun masyarakat Solo. Sing akeh oke? Cek. Wah! Saya bisa bayangkan senengnya itu.
1 bulan tidak mandi, kena gempa terus tidak mandi, kering, debu begitu luar biasa. Tahu-tahu ada air segar, terus bungai tadi mandi. Nah kebetulan relawan yang mengusahakan itu dari Solo, termasuk dari NTA, dari UNS, dari PMI Surakarta, yang nembus. Tapi yang nembus ke dalam tadi masukkan ke Gunung Rinjani itu dari warga MTA dari Jogja, saudara Bayu namanya juga. Ya, kemarin dah mau berangkat sana lagi, sudah ketemu saya. Ya, itulah gambarannya orang saking senengi itu. Ya. Itu air itu memang menjadi kebutuhan pokok. Tidak sekedar untuk mandi, untuk minum, makan juga semua membutuhkan air kan. Ya apalagi yang ditanyakan? Apakah sholat di akhir waktu walaupun di dalam waktu itu termasuk orang yang melalaikan sholat? Karena saya pernah mendengar bahwa orang yang melalaikan sholat akan masuk neraka. Ustaz. Bukan termasuk melalaikan sholat. Yang penting Nabi tadi menjelaskan. Dari batas waktu awal sampai batas waktu akhir itulah waktunya sholat fardu. Yang penting jangan sholat keluar waktu atau seperti sholatnya orang munafik tadi. Ya, masih ada dalam waktu, tetapi matahari sudah ditanduk setan hampir terbenam. Sehingga kalau saya sholat 4 rakaat sholat asar, sholat normal biasa, sujud tumonina, rukonya tumonina, berdirinya tuh itu tidak sampai. Mulai akhirnya sholatnya sampai sujud rukunya apa seperti ayam mematok makan soal notol makanan cepet-cepet gitu sebut. Lah berarti orang moco. Harus moco apa? Nah maka dikatakan walayat kurunallah ila qalila. Tidak ingat sholatnya pun tidak ingat pada Allah kecuali sangat sedikit. Itu sholatnya orang munafik. Mas banyak kalau memang tidak ada keperluan apa-apa, ya segera sholat. Jangan sampai ketandapan sholat mau habis, tidak ada waktu tadi. Nah, kalau tidak ada apa-apa kok sholatnya ditunda-tunda mau sampai habis waktu itu ya, itu sholatnya orang munafik tadi. Ya, orang munafik memang diancam di neraka ya. Munafik itu. Apalagi halaman 11 hadis yang paling atas. An Aisyah taqalat a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata lailatin hatta zahaba ammatul laili wa hatta nama ahlul masjidi summa kharaja fa shalla faqala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Isya hingga berlalu sebagian besar malam, di mana orang-orang yang di masjid sama tidur. Kemudian beliau keluar, lalu sholat Isya, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ini adalah waktunya, sekiranya aku tidak memberatkan umatku. Pertanyaan dari hadis tersebut, apakah kita bisa mempraktekannya sehingga sholat Isya pada waktu tengah malam? Kemudian tengah malam itu kira-kira jam berapa, Ustaz? Ya kok tanya bisa. Lah kamu bisa enggak sholat tengah malam? Kalau bisa sholat tengah malam, Nabi mengatakan inilah waktunya. Jadi waktu Isya itu sebetulnya yang afdal itu pada waktu tengah malam. Andai kata Nabi tidak khawatir memberatkan umatnya, akan dimulai waktu Isya itu tengah malam. Ya. Tapi nek tengah malam itu sudah kebajutan turu malah ora sholat. Maka sholat kita dimulai waktu habisnya waktu maghrib. Sampai merah belah barat hilang itu masuk Isya. Nah, waktunya sampai nanti akan terbit matahari terbit fajar sidik, fajar subuh itu.
Nah, kalau bisa mengerjakan tengah malam bagus. Maka ketika Nabi mengakhirkan sholat isya, kemudian beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah waktunya. Ya, waktu sholat isya ya yang dilakukan Nabi itu waktu malam itu. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya ini adalah waktunya sekiranya aku tidak memberatkan umatku. Jadi andai kata Nabi tidak memberatkan umatnya, dianjurkan sholat isya itu tengah malam. Tengah malam itu jam berapa? Ya jam 1, ya 12 lebih. Pokoknya matahari sudah awal. Maka ditekan tadi orangnya sudah tidur. Orang-orang sudah tidur semua. Nah itu kadang-kadang itu diambil pertanyaan. Sholat malam itu dikerjakan sesudah tidur. Kan sering ada pertanyaan toh. Saya sudah sampai malam tapi belum tidur tuh sholat tahajud boleh enggak? Jadi tidur tadi karena umumnya orang itu sudah tengah malam itu umumnya manusia sudah tidur. Adapun ada orang tengah malam sampai pagi kok belum tidur tengah malam tadi, ya boleh sholat tahajud boleh. Kalau sudah larut malam sholat tahajud boleh, walaupun belum tidur. Jadi sholat tahajud selain bulan Ramadan itu ukurannya waktunya bukan sesudah tidur. Waktunya adalah tengah malam, walaupun belum tidur boleh. Sekalipun sudah tidur, kalau belum tengah malam, belum boleh sholat tahajud. Itu waktu tahajud di bulan selain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, diawalkan sesudah sholat isya. Boleh sesudah sholat isya. Apalagi terkait dengan brosur halaman 8 masuk 9 yang ketika orang sholat cepat seperti ayam mematuk makanan. Saya pedagang di rumah, sewaktu mengerjakan sholat duhur, tiba-tiba orang membeli dan memanggil-manggil, dan saya terus cepat-cepat menyelesaikan sholat tanpa berzikir dahulu. Pertanyaan, apakah saya termasuk orang munafik, Ustaz? Dan ya, yang disebutkan dalam hadis tadi. Cepet-cepet ora dikir, jodoh cepet-cepet lah memoto ya serempet sareti wae. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim wis masuk Bismillahirrahmanirrahim. Mula alhamdulillah lah sanggo Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin ya lah. Nek mbok cepetke ngono kuwi rasah. Ya. Kalau sholat supaya tenang, maka kalau ada waktu sholat, saudara mau sholat biar kusuk, kalau perlu warungnya ditutup dulu, kalau tidak ada orang lain yang nunggu, ditutup dulu, ditulisi di itu sedang sholat. Nah ditutup ratus dolar, nenek wong tuku, wah tutup warungnya Bali ya. Tapi kalau sedang sholat, oh lagi sholat ya, sholat ini rasa biro tak antenane, mesti gitu. Jadi jangan sholat, warungnya cek dibuka, sholatnya konsentrasinya karo ngrungokke nggo mbok mau nenek wong tuku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tumbas, badhe tumbas teh, boleh lah. Lagi sholat, lagi sholat. Lagi dodok-dodok suwe terus akhirnya sholat, musik. Itu ada zaman dulu ceritanya, ketika kain mori mahal dulu, mori mahal. Ya, orang ini silakan mori sholat, ya, sholat di depannya itu ada telepon, teleponnya dulu bukan telepon HP, telepon diselehkan dengan lo, kakak, dilalah ditunggu-tunggu memang harga mori kuliahnya rada sulit dulu, wah jaga ke nenek telepon jangan nganti ra krungu. Bila ditelepon pas sholat, ya akhirnya sujudnya ngremet karena juga telepon. Berarti kan sholatnya surah konsentrasi, ya mengingat Allah. Maka sholatnya orang munafik itu kata Allah, walayadkurunallah ila qalila. Walaupun sholat, tapi ingatnya kepada Allah sangat sedikit. Yang dileng-eleng bakul mori tadi. Jadi randang tadi tutup, tak barang ya, wah ya.
Nah untuk munggal maglar tuku randang tadoling kok tak lunga kayak gitu. Maka lebih tenang ditutup dulu. Tutup, tulisi sedang sholat. Dan nanti kalau memang mau beli kan nunggu sedang sholat. Apalagi? Bagaimana bila dalam perjalanan, yakni mobil charteran, berangkat sebelum subuh, sampai bandara atau tujuan sudah terbit matahari, akhirnya tidak sholat subuh. Apakah itu berdosa dan solusinya seperti apa? Lah kowe kaya bodoh teman. Sholat subuh itu di kendaraan apa gak boleh? Boleh. Wong perang aja boleh, salah sambil lari sambil ya berbaring, kalau ndak bisa duduk berbaring boleh. Ini sholat di kendaraan, naik bis itu boleh, sholat dalam bis itu boleh. Ya. Kenapa kok malah bunga malah ora sholat sisan? Alasannya karena bis umum. Sholat di bis umum ya boleh. Umumnya kalau imamnya tidak kuat, izin. Masa bisa menilai sholat aku dewi. Harusnya bangga, isyhadu bi anna muslimun, bi anna muslimun. Saksikan saya itu orang muslim. Walaupun di tengah-tengah satu bis rane sing salat, saya orang muslim, saya waktu sekarang ini kewajiban sholat, maka sholat. Tadi tontonan wong akeh ora masalah. Nah, syukur dengan begitu nanti sing jane sholat terus melu mau harus sholat isin ya kan lah. Maka sholat ridha Allah kok isin. Makanya Allah telah mengajari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lah kalau wa mahyaya wa mamati lah alillahi rabbil alamin tidak peduli. Manusia mau mikir apa, mau lihat saya mau sholat di tengah-tengah orang ramai ini, orang mau bilang apa, terserah. Saya sholat karena Allah, gitu loh. Kalau sholatnya karena manusia ya isin nih mau. Setannya busui. Masa salat diwit delok wong sakmene ya. Sesekali ninggal rapopo engko dikerjakan dijamak karo salat duha rapopo. Setane mbujuki terus akhirnya ra salat mau. Dosa itu kalau gitu dah. Salat tidak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan apapun selama pikirannya masih sehat, masih normal, salat tidak boleh ditinggalkan. Walaupun fisik tidak bisa bergerak, maka dikatakan Rasulullah kalau tidak bisa berdiri boleh duduk, duduk pun nggak bisa boleh berbaring. Itu sholat itu. Apalagi sebaik-baik sholat di rumah kecuali sholat fardu. Bagaimana pelaksanaannya? Apa begitu dengar azan dan belum selesai azan kita sholat sunnah dulu? Apa itu dibenarkan? Mohon tausiahnya. Benar. Begitu adzan, ya toh. Biasanya kan adzan mesti ada jeda, rampung adzan terus qomat ya tidak. Begitu selesai adzan, ketika sedang adzan kamu menjawab adzan dulu. Begitu selesai adzan kamu sholat sunnah di rumah. Ya, selesai sholat sunnah baru berangkat ke masjid. Ya. Kalau memang masjidmu dekat dengan rumah, ya. Nah, toh sholat sunnah di masjid boleh apa enggak toh? Boleh. Hanya sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah, ya. Kalau sholat wajib sebaiknya di masjid. Tapi bukan berarti sholat sunnah di masjid dilarang atau sholat wajib di rumah dilarang, tidak. Ya. Wajib di rumah ya boleh, tapi nilainya lebih banyak kalau kamu sholat di masjid. Apalagi Rasul halaman 12 hadis yang terakhir. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat laqad kana nisa'un minal mu'minati yashhadnal fajra ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin bimurutihinna summa yanqalibna ila buyutihinna wa ma yu'rafna min taghlisi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bis salati. Rawah Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata,
Sungguh dahulu para wanita mukminat sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbalut selimut mereka. Setelah selesai sholat, mereka pulang ke rumah-rumah mereka dan mereka tidak dikenal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat subuh masih gelap. Pertanyaan, apakah ini menjadi dalil wanita boleh sholat subuh berjamaah di masjid dan lebih baik di masjid karena para sahabat wanita banyak yang melakukannya? Ya, apa? Wanita sholat di masjid apa nggak boleh? Toh? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau wanita sholat ke masjid memakai wangi-wangian, itu yang tidak boleh. Ya, sholat di masjid boleh. 5 waktu sholat wajib itu di masjid terus boleh. Wanita boleh. Apalagi kalau di rumah sendiri tidak jamaah, di masjid bisa jamaah. Ya kan lebih baik jadi di masjid. Ya. Nah, tapi jangan memakai wangi-wangian. Nah terus tadi kok satu sama lain tidak saling mengenal itu karena masih gelap. Memang waktu subuh kalau memang waktu subuh, nah itu masih gelap, baru terbit fajar timur di sebelah merah belah timur itu memang masih gelap. Ya. Karena tidak seperti sekarang. Sekarang walaupun tengah malam pun terang karena di jalan-jalan ada listrik. Ya. Cuman dulu gelap buta, kalau waktu subuh itu masih gelap. Jadi sholat di masjid boleh. Yang dilarang kalau memakai wangi-wangian. Apalagi? Bagaimana cara sholat berjamaah di mobil jika cuma sebagian? Terus bagaimana cara mengatur softnya? Kalau mengatur softnya, ya gue nyontok sih ngantek ning nggon bis ngono lho. Ku carane piye? Padahal satu bis penuh, leh mau ngatur sop piye? Sing salat wong telu bisa penuh. Nah, lana iso 3 orang itu tukar tempat kursi. Yang cedak-cedak tadi dijolke pas, Pak. Ya, nyuwun ngapunten tukar panggilan sekedap kula badhe salat jamaah kali kanca kula niki. Lah gitu ta. Kalau mau nembung begitu ya boleh insyaallah. Malah mungkin oh ya dah monggo. Malah mereka nyingkir dhewe. Ya. Asal tembungi genah itu. Mau salat sendiri itu pas di bis itu ngomong karo sebelahnya, maaf ya saya mau salat dulu. Dia tidak akan bicara nanti kalau ya sholat, iya dah sholat, surah ganggu ya kan. Ya. Kadang-kala tidak ngomong, gitu. Langsung sholat, lagi sholatnya tuh diceblai, Mas nyambut kores kita, harus ngerokok. Asal kita bilang kanan kiri kita, saya mau sholat, itu mereka tidak akan ganggu dan mempersilahkan, mempersilahkan. Pokoknya jangan takut. Urusan Allah itu didahulukan. Jangan takut, jangan pekewo, jangan isin dengan manusia. Saya melaksanakan perintah Allah kok takut dengan manusia. Pemenah isin. Yang kancane ora salat. Beda kancane mungkin tidak Islam, kamu Islam harus sholat. Nah, tampak sholat karena memang orang Muslim itu tidak masalah. Ya memang harus ditampakkan waktu sholat.